Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di podcast Vito Siva Channel. Pada kali ini kita akan mengangkat tema yaitu kerangka perencanaan usaha atau business plan. Nah, untuk membahas atau memperdalam apa itu kerangka perencanaan usaha atau business plan, kali ini saya mengundang kakak-kakak yang cantik-cantik ini, yaitu Kak Lela dan Kak Rizka. Say hi dulu, Kak. Hai, nama saya Rizkyanti Laila Ramadhani. Saya sebagai tamu pada podcast kali ini. Halo sahabat Vito Siva, perkenalkan saya Rizka Turgana. Saya pada kali ini sebagai tamu pada podcast kali ini. Baik, kita langsung berbincang ya. Berbincang masalah apa ini? Kakak tidak perkenalan terlebih dahulu. Oh iya, perkenalkan saya Kurotin Masruro sebagai tuan rumah pada podcast kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menanyakan mengenai business plan. Apa sih menurut Kak Lela atau Kak Rizka, terserah siapa aja, business plan itu apa sih? Saya ya. Menurut Big Graph mendefinisikan business plan itu sebagai dokumen entrepreneur yang mendefinisikan tentang masa depan, masa sekarang dan masa yang akan datang. Isinya mencangkup manajerial, terus keadaan fisik bangunan, karyawan, terus perjalanan bisnis, dan lain sebagainya. Seperti itu, Kak. Jadi business plan tersebut merupakan suatu dokumen yang berisi mengenai tentang perusahaan tersebut. Misalnya seperti tadi bangunannya, kemudian karyawannya. Itu merupakan dokumen yang penting ya, Kak ya? Iya, betul sekali. Kemudian barusan sudah mengetahui apa itu business plan. Kali ini apa sih yang harus diperhatikan dalam mengkonsepkan atau mengkerangkakan suatu perencanaan usaha tersebut? Baik, saya akan menjawabnya ya, kurang lebihnya mungkin ini saling sharing-sharing. Untuk melakukan suatu perencanaan suatu usaha itu kita harus, yang pertama yang sudah dijelaskan ya, dari segi bangunan, perencanaan awal. Jadi kita itu harus benar-benar matang sebelum membangun suatu usaha atau suatu bisnis, sehingga kita itu mampu ketika menjalani suatu bisnis tersebut layak untuk dilakukan seperti peningkatan, terus supaya bisa menarik kepada konsumen, yaitu yang pertama itu dari nama tempatnya atau nama perusahaan bisnis tersebut. Misalnya kita mau membangun jualan baju, jualan toko-toko, kalau di kita kan tentunya apotek ya, kita harus bisa memberi nama dulu, brand seperti itu kan ya, yang bisa kita ketahui brand yang supaya hal di sini bisa dikenal oleh kalangan masyarakat, brand yang kita punya. Kemudian namanya ya. Lalu yang kedua itu dari segi lokasi. Nah, lokasi yang kita bangun dulu itu harus tempatnya strategis dan harus sesuai dengan usaha yang kita tempuh. Misalnya kita ingin membangun suatu apotek ya, kita kan harus mengetahui itu ya, apakah di tempat tersebut layak untuk dibangun apotek, apakah konsumen yang di tempat tersebut nantinya akan banyak pelanggan kita, kan kita harus meninjau tempatnya tersebut. Beda lagi dengan orang yang membangun tambak. Nah, kan nggak mungkin tuh ya orang membangun tambak di tempat yang gersang, terus tempatnya di pinggir, walaupun ada sih di pinggir jalan, tapi pasti tempat tersebut nggak sangat gersang, pastinya kurang lebih
entah itu di dekatnya laut, di dekatnya pantai, atau di dekatnya dataran rendah yang berair, misalnya tanah yang lembab seperti itu. Kita harus mampu mengetahui itu. Kemudian di sini yang ketiga itu komoditif yang diusahakan. Jadi kita tahu apa sih yang akan kita lakukan, yang akan kita bangun nantinya, strategi apa yang akan kita tingkatkan untuk menarik konsumen, seperti itu. Kemudian yang keempat, ini kalau kerangkanya lumayan banyak ya. Iya. Karena dimana dalam membangun suatu bisnis yang akan kita inginkan itu membutuhkan kerangka atau konsep yang maksimal supaya hasilnya juga maksimal pada nantinya. Kemudian yang keempat itu konsumen yang dituju, karena konsumen itu penting, karena hal tersebut kembali kepada kita. Nah, misalnya ya, oh ada nih brand ini, brand A, ternyata konsumen yang dituju hanya golongan atas saja, yang mampu saja, karena nggak mungkin brand A ini bisa dibeli oleh kalangan bawah seperti itu. Oh ternyata ada si brand B. Nah brand B di sini, oh ternyata di brand B di sini kalangannya untuk masyarakat sekitar, untuk kalangan masyarakat bawah. Jadi walaupun kalangan atas itu mampu untuk bisa membelinya, dan kalangan bawah itu mampu untuk membelinya, akan tetapi kualitasnya itu menjamin juga, seperti itu. Jadi harus tahu konsumen, oh ternyata konsumennya di sini masyarakat, jadi harus dari kerangka tersebut saling berkaitan, seperti itu ya. Kemudian yang kelima di sini, pasar yang akan dimasuki. Nah misalnya ya, kalau pada saat ini kan banyak tuh orang yang live, sehingga terjadilah pemasaran secara online. Jadi banyak distributor yang yang MOU seperti itu, yang kerjasama dengan brand tersebut. Nah kita harus bisa, karena konsumen dan pasar itu saling berkaitan. Karena kalau konsumennya pilih kalangan atas, pastinya pasarannya juga kalangan atas kan. Tapi kalau konsumennya itu biasa-biasa saja, pasti pasarannya itu akan menyesuaikan, seperti itu. Kemudian yang keenam di sini, kita itu harus mempunyai partner dengan kerjasama dengan orang-orang yang mempunyai imajinasi yang cukup luas. Kita dari seminar-seminar tersebut kan kita bisa kenal tuh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita saling sharing-sharing. Nah pada saat ini juga kan kita saling sharing-sharing tentang ilmu, tentang bisnis. Apalagi pada saat ini, pada saat ini pasti sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman di rumah di sini, karena kita itu harus mengetahui partner kerjasama. Karena hal ini terkadang ketika sudah memuncak suatu brand tersebut, akan tetapi partner yang diajak kerjasama itu mengkhianati, membocorkan atau memplagiasi usahanya, sehingga terjadilah pemerosotan. Itu butuh yang namanya partner yang bagus, yang baik untuk kita ke depannya, seperti itu. Pastinya yang jujur dan amanah ya. Kemudian yang ketujuh itu, kita harus pastinya ketika usaha itu semakin berkembang, kita butuh yang namanya karyawan. Nah akan tetapi kalau misalnya usaha yang kita lakukan itu hanya kecil, kita kan bisa lakukan sendiri. Lama-lama makin besar, barulah di situ kita bisa membuka karyawan untuk selain itu untuk mengembangkan bisnis kita, juga dapat membantu orang sekitar kita. Kemudian yang ke-8 di sini, ini penting ini, yang ke-8 karena berkaitan dengan modal. Nah modal di sini itu harus tepat dengan bisnis yang akan kita lakukan. Karena kalau modalnya itu tidak mencapai dengan
bisnis yang akan kita lakukan dapat dari mana, bagaimana kita dapat menjalankannya seperti itu. Jadi harus memanage benar modal dengan usaha yang akan dijalankan seperti itu. Kemudian yang yang Kesembilan. di sini peralatan seperti hal-hal yang dibutuhkan lah, hal-hal yang kecil gitu, mulai dari alat-alat atau seperti alat-alat kesehatan untuk pribadinya. Kita kan butuh juga tuh ya, supaya ketika ada, pasti nanti kita itu harus tahu bangunan yang standar, sesuai dengan standar dan sesuai dengan bisnis yang kita kelola itu bagaimana standarnya. Pasti itu akan nanti pasti akan dirancang oleh pihak-pihak yang berkenan seperti itu, yang memang di situ fokus pada pembangunan seperti itu nantinya. Mungkin seperti itu kerangka yang bisa saya saling sharingnya. Mungkin kurang tahu ya, kan banyak sekali referensi atau inovasi-inovasi dari seorang bisnis yang telah mereka lakukan, telah mereka rintis, atau pengalaman sebelumnya yang telah mereka hadapi seperti itu. Jadi banyak sekali ya Kariska ya yang harus kita perhatikan dalam mengkerangka atau mengkonsepkan suatu perencanaan usaha. Itu harus dilakukan secara benar dan tepat ya Kak. Itu. Tadi kan Kak Lela sudah menjelaskan apa itu business plan. Mungkin sahabat Fitosifa di rumah penasaran apa saja sih isi dari business plan tersebut. Jadi isi dari business plan tersebut yang pertama ada latar belakang. Latar belakang itu berisi tentang alasan pendirian perusahaan, terus persaingan perusahaan, dan yang ketiga peluang usaha di masa yang akan datang. Terus yang kedua itu ada identitas pemilik seperti nama pemilik, tempat tanggal lahir pemilik, terus alamat rumah dan lain sebagainya, pendidikan terakhir seperti itu. Terus yang ketiga ada identitas perusahaan yang berisi tentang nama perusahaan, produk apa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut, dan alamat kantor seperti itu. Mungkin Kariska mau ditambah oleh Kariska, silahkan. Iya, silakan Kariska. Iya. Saya tambahkan ya, mungkin ya ada beberapa aspek dalam melakukan perencanaan suatu usaha yang sebelumnya sudah saya singgung ya tadi. Itu ada 3 aspek. Yang pertama aspek produksi, yang kedua aspek pemasaran, dan yang ketiga aspek keuangan. Di mana aspek produksi yaitu pastinya fokus bagaimana memproduksi dalam suatu usaha tersebut, dari mesinnya, peralatan yang digunakan, sehingga bisa menghasilkan suatu produk. Adapun aspek pemasaran, bagaimana produk tersebut bisa dipasarkan kepada konsumen, didistribusikan, sehingga bisa meyakinkan menjaga kualitasnya tersebut supaya konsumen tersebut terpercaya dan semakin meningkatkan konsumennya. Kemudian yang ketiga itu aspek keuangan, di mana aspek keuangan di sini itu tentang seperti pengeluaran yang digunakan untuk gaji karyawannya, untuk modal berikutnya, sehingga kita itu harus mampu benar-benar dalam melakukan suatu perencanaan usaha itu matang seperti itu. Enggak hanya cuman dasar-dasarnya saja yang kita lakukan, tapi dari dasarnya, isinya,
semua seluruh bagian dalam melakukan perencanaan usaha kita harus pelajari supaya ketika kita melakukan usaha kita tidak kaget seperti itu. Jadi isi bisnis plan secara sederhana itu ada 6 ya. Tadi Kak Lela menyebutkan ada 3, ada latar belakang, identitas pemilik, kemudian identitas perusahaannya. Ditambahkan juga oleh Kak Rizka terdapat 3 aspek, aspek produksi, pemasaran, kemudian keuangan. Baik, karena sudah berada di penghujung podcast, mungkin Kak Rizka bisa memberikan kesimpulan pada podcast kali ini. Saya ingin memberikan suatu motivasi ya bagi teman-teman. Jadi dalam melakukan suatu perencanaan usaha kita itu harus mampu mengetahui, mempelajari dan mempunyai bekal bagaimana dalam melakukan suatu perencanaan usaha itu tidak hanya di awal saja, akan tetapi dari masa sebelumnya, masa sekarang dan masa depan atau masa yang akan datang kita harus mampu melakukan perencanaan usaha itu. Mengapa demikian? Karena dalam melakukan perencanaan usaha tersebut kita mampu meningkatkan kualitas, meningkatkan dan serta menjaga produk yang kita lakukan itu supaya bisa menambah konsumen dan terpercaya di kalangan masyarakat, tentunya bagi konsumen yang telah dituju oleh pembisnis atau wirausaha tersebut. Mungkin seperti itu ya yang bisa disampaikan oleh saya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi karena kita saling sharing. Iya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rizka karena sudah memberikan pesan pada sahabat Fitosifa di rumah. Sekaligus saya ucapkan terima kasih karena sudah datang di podcast kali ini. Saya juga berterima kasih kepada Kak Lela karena sudah datang juga di podcast ini. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Quratul Masruro sebagai tuan rumah pada podcast kali ini. Saya Rizkyanti Laila Ramadhani sebagai tamu pada podcast kali ini. Saya Rizkatul Jannah sebagai tamu pada podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Komen, and subscribe. bye. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.